Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Fadilah Ramadhani dari DKI 7C dengan NIM 1194010129. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Dadang Kuswana MAG selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Insya Allah pada video kali ini saya akan mereview materi perkuliahan kewirausahaan dari pertemuan pertama hingga terakhir. Untuk materi pertama, wirausaha adalah orang yang mampu mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk dijadikan sesuatu yang baru dan memiliki nilai tambah melalui proses yang disebut dengan kewirausahaan. Entrepreneur adalah orang yang mampu mengelola sumber daya yang ada untuk dijadikan faktor produksi dan memiliki nilai tambah dan sesuatu yang baru. Sosiopreneur adalah wirausaha yang bergerak dalam bidang sosial. Orientasi dari wirausaha sosiopreneur adalah melihat masalah, memahami, serta menjawabnya dengan solusi-solusi yang diberikan sehingga tercipta masyarakat yang harmonis. Entrepreneur adalah seorang wirausaha yang fokus pada pendidikan, yang bergerak pada bidang pendidikan dan berani mengambil risiko dari apa yang dijalankannya. Bisnis versus dagang, perbedaannya terletak pada sistem perencanaan, cara memandang konsumen, cara mendapatkan uang, dan perencanaan. Materi pertemuan 2, leadership dalam wirausaha. Leadership adalah seorang pemimpin yang mampu dan sukses memimpin dirinya sendiri dan memimpin perusahaan atau organisasinya sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut sehingga dapat menciptakan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan bagi para karyawannya. Etika dalam bisnis merupakan alat bagi para pelaku bisnis agar dapat bertanggung jawab secara moral dalam menjalankan bisnisnya. Sifat dan sikap yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu bijaksana, mudah melihat peluang, tidak cepat puas, dan mampu beradaptasi. Materi 3. Teori kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan suatu keahlian dalam membangun gagasan-gagasan baru dan menciptakan cara-cara baru dalam mengetahui masalah serta peluang. Inovasi merupakan suatu konsep atau ide yang didasari dan diperoleh serta dapat diterapkan menjadi sesuatu yang baru. Proses kreativitas yaitu persiapan, penyelidikan, transformasi, penetasan, penerangan, dan pengujian. Membangun daya imajinasi dan intuisi dalam wirausaha yaitu dapat dilakukan dengan cara mengingat, visualizing, menciptakan, meramalkan, dan fantasi. Materi 4. Planning dalam bisnis. Planning dalam bisnis merupakan dokumen yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan unsur-unsur usaha baik itu internal maupun eksternal mengenai suatu perusahaan untuk memulai suatu usaha. Kerangka rencana usaha yaitu nama perusahaan, lokasi, komoditi yang akan diproduksi, pasar yang dituju, partner kerjasama, personil yang dapat dipercaya, peralatan, serta promosi. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian baik itu dari sisi sosial, ekonomi, budaya, maupun manajemen keuangan. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau ditunda. Materi pertemuan 5. Memahami mengenai bisnis. Bagaimana bisnis dijalankan? Saya menjalankan bisnis dengan bekerja sama dengan tetangga yang memproduksi keripik basreng. Nah, saya mencoba bekerja sama dengan beliau. Saya membantu mempromosikan keripik basreng beliau di media-media online. Nah, hambatannya yaitu terkadang tidak memenuhi target. Jadi pesanannya tidak memenuhi target yang ditargetkan gitu. Bisnis adalah silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Nah, bisnis ini merupakan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah karena dengan menjalankan bisnis maka kita akan lebih sering berinteraksi dengan sesama dan dapat menjalankan silaturahmi serta mempererat ukhuwah Islamiyah. Kemudian mencari peluang dalam bisnis. Nah, untuk mencari peluang dalam bisnis yaitu mulai dari diri sendiri, melihat fenomena yang ada di sekitar, kemudian pilih bidang usaha yang diminati, temukan nilai lebih dari usaha tersebut, kemudian
melakukan riset, dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait. Materi pertemuan 6, perjalanan bisnis. Bisnis yang saya jalankan dimulai dari sejak tahun 2020, di mana saya didukung oleh keluarga saya untuk menjalankan bisnis tersebut. Bisnis yang saya jalankan yaitu di bidang kuliner, membuat cilok goreng isi. Karena di tempat saya belum ada yang membuat cilok goreng isi, maka saya memanfaatkan peluang tersebut dan mencoba menjualnya ke anak-anak sekolah, khususnya ke anak RA dan PAUD. Permasalahannya yaitu karena konsumennya kebanyakan anak-anak, maka anak-anak akan cepat bosan dengan cilok goreng tersebut. Nah, saya memberikan solusi dan membuat solusinya yaitu dengan membuat atau menambah varian-varian isian baru seperti isian telur, isian ayam, dan isian sosis, sehingga anak-anak tidak mudah bosan dengan makanan tersebut. Materi 7, jalan menuju wirausaha yang sukses. Untuk menjadi wirausaha yang sukses yaitu mau bekerja keras, bekerja sama dengan orang lain, berpenampilan yang baik, pandai membuat keputusan, terus menambah ilmu pengetahuan, dan memiliki ambisi untuk terus maju. Kemudian review tokoh sukses dalam wirausaha yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Beliau adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Beliau memiliki bisnis yang berfokus pada bidang perikanan, sehingga sampai sekarang beliau mencapai kesuksesan karena beliau tidak pernah pantang menyerah dan terus berusaha agar usahanya atau bisnisnya itu lancar. Materi 8, sales dan marketing. Sales merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas untuk menjual, sedangkan marketing sistem dari kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap barang yang ditawarkan. Perbedaan dari sales dan marketing yaitu dari proses kerja divisi, tujuan divisi, prospek divisi, dan strategi divisi. Kemudian hard selling dan soft selling. Hard selling adalah teknik pemasaran yang dilakukan secara langsung dengan bahasa yang lugas. Sedangkan soft selling adalah teknik penjualan atau teknik pemasaran yang dilakukan melalui bahasa yang cukup santai dan melalui media. Kemudian online marketing dan offline marketing. Online marketing merupakan pemasaran yang dilakukan secara online melalui media sosial atau internet. Sedangkan offline marketing adalah pemasaran yang dilakukan secara langsung kepada penjual. Kaidah dalam penjualan secara Islami yaitu tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Materi 9, implementasi teori pemasaran terhadap praktik lapangan. Manajemen pemasaran sebagai analisis, perencanaan, dan pengendalian suatu program untuk membangun dan mempertahankan perusahaan. Materi 10, proses produksi dimulai dari perencanaan, penentuan alur, penjadwalan, dan perintah untuk memulai produksi. Kemudian proses pemasaran dimulai dari riset pasar, menyusun strategi pemasaran, monitoring, dan evaluasi. Kemudian proses distribusi yaitu menjamin keberlangsungan produk, mengirimkan produk kepada konsumen, menjaga sistem stabilitas ekonomi bisnis, serta membantu produsen dalam memasarkan produk. Kemudian pengembangan sumber daya dalam usaha yaitu ada pengembangan tenaga kerja, pengembangan modal, pengembangan sumber daya fisik, dan pengembangan sumber daya informasi. Selanjutnya yaitu penanganan keluhan pelanggan, bertujuan untuk mengetahui masalah, memperbaiki kualitas, dan meningkatkan kepercayaan. Materi 11, capital working adalah investasi jangka pendek perusahaan seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan sebagainya. Kemudian aset. Aset adalah suatu barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, ataupun nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan atau individu. Connecting people adalah kemampuan seseorang dalam memahami atau menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi dan berhubungan dengan pihak lain. Konsep finansial dalam Islam diantaranya ada al-bai, syirkah, mudarobah, dan ariyah.
Materi 12. Business plan. Business plan adalah rencana tertulis yang berisi tentang suatu usaha yang akan dijalankan. Tujuannya adalah untuk memastikan bisnis berada pada jalan yang tepat, meminimalisir risiko kegagalan, dan mematangkan rencana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.